Telat nggak sih jadi YouTuber itu? Kamu nge-YouTube tuh mau ngapain? Oh, Kiblatnya apa? why-nya harus ketemu dulu. Why harus ketemu dulu. Kiblatnya duit atau kiblatnya hobi atau mengembangkan diri? Kalau kiblatnya duit, saya kayaknya udahlah, jangan dulu deh. Halo, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi kita di channel Ngopi-Ngopi. Sore yang sangat cerah di hari Minggu ini ya, di Pantai Martajasa. Kita mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi, ngobrol dengan seorang YouTuber top yang ada di Bangkalan. Beliau ini sudah banyak sekali menginspirasi warga Bangkalan untuk akhirnya juga ikutan menjadi YouTuber begitu. Akhirnya kita mengundang beliau untuk tidak sekedar datang pada sore hari ini sebagai bintang tamu, tapi juga memberikan sharing-sharing tentang gimana sih untuk menjadi YouTuber yang keren gitu untuk anak muda kali ini. Oke, selamat sore Cak Son. Halo, selamat sore Cak Makin. Thank you buat waktunya Cak. Izin kita pengen ngobrol-ngobrol seputar, karena sampean YouTuber Cak. Berarti seputar hal-hal berkenan dengan YouTube dan media sosial lainnya untuk akhirnya bisa teman-teman ini manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Cak ya. Boleh. Awal-awal Cak, kita pengen tahu dulu nih tentang profilnya sampean, kayak mungkin mulai dari sampean itu orang mana sih sebenarnya, kecil di mana, terus sekolah di mana dan lain sebagainya. Silahkan Cak Son. Oke, assalamualaikum teman semuanya, sahabat ngopi-ngopi. Wah, langsung ngopi-ngopi. Iya, benar. Langsung ngopi-ngopi. Jadi perkenalkan, sebelumnya saya memang punya channel namanya Cak Son. Nah, mungkin ada yang bertanya Cak Son itu dari mana? Nah, itu dari penggalan nama panjang saya, Ade Wicaksono, jadi dipenggal Cak Son. Nah, Ade Wicaksono. dipenggal jadi Cak Son. Itu sebenarnya juga bikin ya nggak sengaja juga sih waktu itu. Ada beberapa kejadian sehingga akhirnya bikin channel Cak Son. Kalau saya asli mana? Saya asli lahir di Bangkalan. Cuman pada waktu itu Bapak dinasnya Surabaya, jadi memang sudah ya tinggal di rumah Surabaya. Tapi waktu itu Urbanisasi. Betul. Pas waktu itu lagi pulang ke Bangkalan. Ah, benar. Jadi saya numpang lahir di Bangkalan. Oh, alah. Numpang lahir, terus ya tetap Bapak langsung balik ke Surabaya. Habis itu saya udah gede dikit, balik ke rumah Surabaya. Tapi itu nggak lama. Intinya ya berapa tahun ya? Saya TK tuh sudah di Bangkalan. Nah, TK sudah di Bangkalan. Awal sekolah berarti langsung di Bangkalan. Betul, TK saya dulu di TK Kemala Bayangkari, depannya SMP 4 Bangkalan teman ya. Terus kemudian SD, saya SD Pejagaan 5, tetap di Bangkalan juga. SMP-nya SMP 1 Bangkalan juga, SMA 2 Bangkalan. Terus lulus, saya baru ke Surabaya lagi. Kuliah di Surabaya berarti? Kuliah Surabaya lagi teman. Kuliah di mana sampean dulu? Saya dulu 2000, karena saya sukanya informatika ya. Saya lulus SMA itu suka teknologi. Saya kayak ngebet banget, idealis banget. Aku pengen informatika nih. Tapi ya idaman banget dulu itu Cak. Pada waktu itu. Tapi ya belum rezeki. Akhirnya saya nggak diterima di UP, saya nggak terima di ITS atau di mana. Saya ikut kayak kursus D1 waktu itu. D1 dulu 1 tahun biar nggak kosong nganggur. Setelah D1 saya setahun saya mulai nggak terlalu idealis lagi ya, adalah penting kuliah dulu. Nah, saya keterima di perkapalan itu. Nah, sekolahnya di ITS itu teman ya. Terus habis sampean di ITS Cak ya. Ya, itu lulus, idaman, kampus idaman banget kalau di Surabaya itu Cak. Lulus 2014. Iya, 2014 tuh Pak, bulan November nggak salah. Habis itu ya sempat kosong vakum dikit 2 bulan, habis itu kerja. Nah, itu baru kerja kita kerja kantoran, masih belum bikin YouTube. Tapi kalau akun YouTube itu sudah punya lama ya, tahun 2000 berapa. Awal-awal YouTube launching tuh saya sudah bikin sebenarnya. Tapi ya cuma buat apa kan nggak ngerti baru itu. Berarti sampean sebenarnya pemahaman tentang YouTube tuh sudah dari dulu banget Cak ya? Sudah paham. Cuman aku karena udah jadi ya udah kerja di perusahaan ya ibaratnya ya, udah nggak ada waktu buat ngurus gitu. Jadi saya udah abaikan. Nah, baru saya nge-YouTube itu ketika ketemu teman saya, teman SD juga, dia udah jadi jutawan di Bangkalan. Jutawan? Kala itu. Dari YouTube? Dari YouTube. Aduh. Nah,
Tahun berapa itu, Cak, kejadian? Oh, sorry. Sebelum jadi jutawan, sorry. Dia baru menawarkan ke saya. Oh, Ayo Cong, kita bahasa Madura ya. Ayo Cong, nge-YouTube dapat duit dari mana kan? Karena waktu itu dia waktu banyak kosong, dia langsung trial dulu, langsung nyoba duluan. Saya karena udah sibuk kerja di perusahaan kantoran, gak ada waktu. Terus kemudian selang berapa bulan, sebulan 2 bulan, ketemu lagi, dia udah dapat penghasilan, meskipun cuma sekian dolar ya. Langsung membuktikan ininya ya dia ya. Betul, bibit udah kelihatan meskipun belum banyak. Nah dari situ, wah ini kayaknya memang kedepannya dunia bakal video nih. Kalau kita dulu periklanan, saya udah melihat prospek depannya. Periklanan kita naruh iklan di koran, iklan di TV, iklan di brosur-brosur atau di numpang tabloid atau ditempel di tembok-tembok tempat umum. Kayaknya kedepannya nih dunia bakal berubah jadi video. Saya udah melihat itu. Setelah itu saya coba untuk nge-YouTube. Saya gali rahasia. Tahun berapa sampean pertama kali akhirnya bukan tahu YouTube tapi buat konten pertama kali? Konten itu sih sebenarnya nggak nunggu lama dari ketemu teman, masih tahun 2014 juga. 2014 gitu ya. Cuma selang berapa minggu doang, berapa bulan dari sejak kelulusan itu, sambil nge-YouTube, sambil kerja. Karena waktu itu sambil YouTube sambil kerja. Iya, sambil kerja. Tapi saya nggak menampakkan diri. Belum personal branding. YouTube yang kayak tutorial yang nggak ada wajahnya. Yang nggak ada wajahnya. Gitu. Itu terus saya itu akhirnya setelah saya baru panen itu setahun lebih, itu udah jutaan. Tapi teman saya karena lebih dulu mulai, dia sudah tahu pahit manisnya, bagaimana trik-triknya, dia udah dapat sampai beli rumah. Sampean di tahun 2014 itu setahun buat YouTube udah bisa ngasilin uang dari YouTube. Ya tahun 2015 akhirnya 2015 gitu kan. tuh udah bisa ngasilin. Betul, karena saya nggak ada guru yang proper. Nah, temen tuh juga sama. Tapi dulu termasuk cepet loh, Cak, setahun itu. Karena dulu kan nggak ada syarat 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Oh, malah dulu lebih ini ya, persyaratannya lebih longgar. Betul. Kita ngupload video dapat ada view, itu udah jadi dapat duit gitu kan. Udah nyepam sampai saya bikin 12 channel. Itu belum ada channel Cakson. Karena berpenghasilan, ternyata ya ditambah. Ditambah. Saya semua segmentasi mulai dari dunia binatang, aku hunting sampai akhirnya kepikiran mau keluar dari kerja. Nah, iya. Wah, ini kok lebih banyak. Karena pendapatannya ternyata lebih banyak yang nggak melelahkan gini, saya. Menyenangkan sebenarnya. Kalau melelahkan yang melelahkan, cuy. Karena tapi kan kita senang. Jadi dulu gitu, saya ketika sudah menemukan jalurnya itu, berangkat ya pagi, berangkat kerja, istirahat itu gak istirahat, saya makan, saya bawa dari rumah, saya ngedit di kantor, pulang dari kantor saya langsung ke Telkom, karena dulu wifi di rumah nggak cepet koneksinya, karena langganannya murah. Ke Telkom untuk wifi corner sampai jam 2 malam, jam 1 malam setiap hari. Kan ada biasanya ya wifi corner di kota, di tengah kota gitu. Iya, saya ke Telkom Bangkalan. Setiap harinya, saya istiqomah di situ. Wah, kelihatan sampai akhirnya ini gede banget ya. Aku harus keluar kayaknya. Udah gak khawatir sampean kehilangan kerja itu, Cak, ya? Malah pengen keluar pada waktu itu. Singkat cerita, sudah saya keluar dari kerja, sudah nggak kerja di kantoran, saya full time di YouTube. Jadi keluar sampean akhirnya? Sudah keluar, ya dengan beberapa beberapa drama-drama dari orang tua ya. Pertimbangan. Karena orang tua kan nggak tahu apa itu YouTube. Ya. Taunya YouTube ya video. Tapi apa dapat uang? Apa kamu berkarir di situ? Apalagi kalau dulu kan orang tua itu ya udah cita-cita orang tua itu lihat anaknya kerja gitu. Betul. Kan. Nah, lagi kalau kerja di kantor. Itu drama banget loh. Iya. Akhirnya pembuktian, ada uang sekian. Akhirnya orang tua percaya. Nah, ini drama YouTube yang bikin saya akhirnya bikin Cakson. Ini belum ada Cakson waktu itu. Udah dapat berjuta-juta ya. Satu channel ada yang 75 juta, ada yang 50 juta. Ada yang cuma 2,5 juta. Intinya kalau diakumulasikan setiap bulannya lumayan waktu itu. Waktu itu ya. Pas 2016 akhir. Iya, 2016 akhir tuh ada mulai serangan report massal dari YouTuber Nguyen Vietnam. Itu waktu itu kalau kalian YouTuber lama jadul pasti kalian tahu. YouTuber ya, bukan kalian nonton YouTube, tapi kalian YouTuber lama pasti ngerti nih. Itu banyak akun. Apa kejadian itu berarti marak, Cak, ya? Marak sekali. Dulu itu ya. Jadi sampai YouTube tuh ngirim email kalau channel kamu kebanet tanpa sebab, tolong lapor ke kami. Beritahu penyebabnya dan bagaimana kan kita cari tahu solusinya. Sampai YouTube ngirim email seperti itu. Ya. 12 channel saya habis semuanya. Aduh ya. Habis semuanya channel saya. Tahun berapa itu, Cak? Itu
2016 akhir setelah menikmati sekian bulan panen ya. Bentar, Bingung saya. bentar, Cak. Ini 2016 akhir. 2016 akhir. Sedangkan sampean mulai itu 2014 ya. Akhir ya. Artinya 2 tahun. 2 tahunan. Nah, dari 2 tahun waktu sampean sebelum kena ini kondisi kasus Vietnam ini udah berapa banyak sampean ngumpulin? Wah, itu nggak gitu ya. Karena buat beli ini, buat beli itu, buat Tapi subsidi ini diputer. 500 up lah ya. Ada lebih. Oh ya Allah, subhanallah. 500 up lebih. Kalau akumulasi ya. 500 juta, Cak. Tapi kan bukan tiap bulannya. Ya, Iya, tapi kan maksudnya. akumulasi 2 Iya, tahun lebih, loh, Cak. Lebih. Itu sampean kerja itu kayaknya butuh 20 tahun buat dapat. Seharusnya ya. Iya. Oke, keren. Diputer Terus, Cak. singkat cerita, udah. Waduh, bingung saya. Kayak kepentung saya, Mas. Ya apa gitu ya? Udah nggak kerja. Terus aku mau kemana nih? Akhirnya sampai bulan Maret 2017, 4 bulan lebih, saya mengajukan nih, nggak ada yang balik satupun. Di situ saya kayak tertampar. Das, kamu nggak boleh sepenuhnya berharap dari AdSense. Ya. Saya belum tahu apa itu personal branding. Saya hidup di kota kecil, men. Ya, Meskipun saya kerja di Surabaya, tapi kan materi-materi kayak gitu sampean belum paham. Bener. saya benar di Surabaya. Tapi di Surabaya saya sebagai pekerja. Yang kupu-kupu gitu Iya, kerja kupu-kupu gitu ya. pulang kerja ya sebagai pekerja aja. Jadi saya nggak tahu apa itu personal branding, bagaimana kamu buka usaha, bla bla bla. Saya tertampar di situ, coba kalau sampai akhir tahun 2017 nggak ada yang balik channel saya, kayaknya cari kerja deh. Karena saldo udah mulai ini turun tiap. saldo tetap ada, cuma saya nggak bisa hidup dari sini nih. Benar. Saya nggak bisa hidup dari sini. Benar. Mau diputar usaha apa saya masih bingung. Akhirnya di bulan ya pertengahan tahun 2017 saya mulai sadar namanya personal branding. Bikinlah channel Cakson. Sebenarnya channel Cakson tuh sudah ada lama tapi nggak diisi. Aku mau bikin Udah apa buat yang sampean ya? Iya, aku harus menampakkan wajahku. Bukan narsis ya. Karena untuk pengenalan karakter. Iya, benar. Kalau zaman dulu kan foto narsis, Facebook, upload Facebook, cekrek, upload, Iya, selfie. Sampai ada tongsis dulu kan Betul. narsis itu. Ini untuk pengenalan, siapa sih saya dan saya di bidang apa. Belajar ke sana sampai saya nanya ke Malang, ke dosen, ke sana mari motoran ya. Waktu itu biar sekalian konten juga. Akhirnya lahir Cakson. Channelnya masih gado-gado. Belajar itu kok nggak tumbuh-tumbuh. Akhirnya setahun saya pisah, Cakson jalan-jalan sendiri, untuk drone sendiri. Kemudian untuk spesifik yang gitu spesifik ya. untuk memancing endorsan. Betul. Nah, kalau dulu saya hidup dari AdSense, nah kalau sekarang saya kebanyakan malah dari endorsan. Ya. Dari AdSense mah dikit sekarang. Karena dulu ya penontonnya luar negeri, sekarang penontonnya lokal. Tapi saya mengejar dapat produk-produk banyak sekali. Akhirnya sampean pas mulai lagi dengan personal brandingnya sampean tuh buat berapa channel sampean, Cak? Nah, Cakson sendiri ya, itu induknya ya. Cakson sebagai induk, kemudian karena saya kerjaannya, ketika bangkrut YouTube itu, ke Bennett, saya coba beli drone. Saya lupa menceritakan fase ini nih. Saya inget itu, Cak, karena begini teman-teman. Saya pertama kali ketemu Cakson ini waktu teman saya bangun restoran sama hotel di Bangkalan. Itu ini marketingnya awal-awal tuh datengin sampean buat ini kayaknya saya. Buat ini wisata di Bangkalan. Ini dikenalin ke saya nih loh, Kin. Temen saya YouTuber dari Bangkalan, Cakson. Itu saya sudah merasa ini keren banget pasti orang gitu kan. Berarti sampean itu pas sekitar 2 tahunan yang lalu ya, 2020 itu sudah main drone sampean tuh, Cak ya? 2000 untuk saya sebenarnya belinya 2017-an kali ya. 2017. Aku lupa. Lebih dari itu ya, lebih jauh ya. Lebih tepatnya untuk saya kerjakan sebagai kerjaan. Kalau punya drone-nya udah lama. Udah lama. Karena saya seneng rakit. Seneng rakit. Jadi kalau punya drone yang bukan untuk syutingan, drone rakitan itu 2015 udah punya. Kalau untuk pekerjaan, akhirnya saya investasikan dari sisa tabungan karena udah nggak kerja. Aku harus gimana nih? Karena YouTube aku belum ketemu juga nasibnya gimana nih. Beli drone. Waktu itu saya masih ingat pertama kali launching Phantom 4 untuk saya buat sebagai sewaan karena saya dekat sama teman-teman kelurahan, teman dari Polres. Bro, drone-mu bisa nggak buat nyuting? Wah, drone-ku drone rakitan, jelek. Bukan tempatnya untuk merekam acara instansi. Saya beranikan diri beli. Waktu itu ya nggak, maksudnya dengan tabungan sih masih lumayan kecil juga sih, nominalnya belasan juta. Cuman saya buka pasar yang masih agak sedikit susah. Saya buka pasar di Madura. Ternyata kita tahu sendiri kan, kalau kita di Madura ini sebisa mungkin apa yang masih ada di Surabaya pasti akan
ngambil Surabaya. Iya, benar. Nah, ini siapa sih Sewa Drone Madura? Orangnya kompeten nggak? Nah, akhirnya saya coba 6 bulan nggak laku. 3 bulan nggak laku, 6 bulan nggak laku. Saya sampai kepikiran 2018 saya harus jual drone ini. Aduh, sudah mulai pesimis gitu saya karena pelanggan nggak datang-datang gitu. Betul, saya lihat ada beberapa event di Suramadu, event di Stadion Bangkalan, mereka ngambilnya dari Gresik, Surabaya. Oh ya, saya lupa. Iya, 2000 ketika udah panen itu saya sudah ada rumah Surabaya. Akhirnya saya pindah alamat, bukan sewa drone Madura, tapi sewa drone Jawa Timur dan Surabaya. Itu ini. Disitulah mulai branding saya tentang drone teman ini. Ini ada topi, ini DJI. Kebetulan saat ini saya sebagai trainer drone DJI. Jadi untuk Indonesia Itu udah Timur. dipersiapkan buat podcast ini ya, sampean. Memang karena saya belum potong rambut cuy. Belum potong rambut. Ini Cak Makin udah potong rambut. Rambut saya masih gini. Kebetulan pakai topi aja. Siap, ja. Jadi singkat cerita saya mulai bangun personal branding. Itu membantu banget buat usaha. Saya dikenal sebagai ini, jadi konsultan drone sampai jadi pelatihan dan lain-lain. Orang beli drone ke saya bla bla. Akhirnya terbentuk Cak Son itu channel yang bahas seputar drone dan gadget atau tutorial dan tips-tipsnya. Yang jalan-jalan karena kerjaan saya di bidang drone ini keluar kota, saya nomaden. Setali 3 uang, saya lagi kemana? Contoh, saya lagi ke Jember. Nah, daripada perjalanan saya 4 jam, 5 jam ini kosong, cuman dapat buang-buang waktu, capek ngabisin duit, saya jadikan konten. Kadang saya minta ke klien. Benar. Saya ke Sulawesi contoh. Pak, ini kan kerjaan selesai tanggal sekian. Boleh dong saya extend 1 hari. Penginapan saya bayar gitu kan. Kecuali ada penginapan lebih, intinya saya penginapan yang bayar. Tapi pesawatnya saya minta tanggal sekian. Buat apa? Mas Cak Son, saya pengen konten di kota ini. Luar biasa. Sekalian. Jadi lahirlah channel Cak Son Jalan-Jalan. Sampean mengkapitalisasi aset itu namanya. Betul. Betul. Nah, lepas dari situ saya juga bikin channel namanya Sewa Drone ID. Enggak banyak sih, subscribernya masih 26 ribuan kurang lebih. Semua footage drone saya yang jalan-jalan. Atau kemana, atau lagi di mana. Itu saya upload ke situ. Di-upload. Dan saya jual. Saya hasil jual. sampean buat drone waktu jalan-jalan itu sampean upload terus videonya dijual. Subhanallah. Kalau ada yang mau tanya, siapa yang beli? Iya sih. Banyak Pak. Yang beli itu orang yang dari Jakarta atau dari mana. Ketika mungkin, contoh nih saya lagi ngedronin Suramadu contoh. Ya benar. Kan orang dari Aceh, orang dari Kalimantan butuh footage itu. Mereka ngapain harus ke Suramadu? Benar. Nah jadi, apalagi udah sesuai gitu visualnya. Betul. Jadi ya tinggal hubungi aja. Berapa Cak Son? Nah kalau kita membeli, saya pisahkan. Kalau beli hak pakai itu murah, biasanya cuma ratusan ribu sampai 1 juta. Tapi kalau beli putus jutaan. Tergantung dari susah. Hak pakai itu artinya dia dapat videonya, tapi video sampean juga masih ada. Betul sekali. Artinya bisa dijual lagi. Bisa dijual lagi. Nah, kemudian kalau hak putus ya. Kalau hak putus, saya nggak berhak menyimpan. Kalau udah dijual ini, ya udah nggak usah. Punya si pembeli seutuhnya. Betul. Selain dari YouTube, saya juga jual ke Shutterstock. Jadi memang apa yang saya rekam itu harus menghasilkan uang. Ya. Kayak mengkapitalisasi. Mengkapitalisasi asli. Bahkan saya pernah ini guyon saya. Dalam artian, iseng-isengan nggak beli mah nggak apa-apa. Ada orang hubungin beli, itu nggak ada profilnya. Saya ngedronin di Tangerang, di Gading Serpong, itu perumahan elit banget. Ada gedung telur, itu sangat legend. Itu ngedronin, saya pas putus sinyal. Wah jelek nih, komposisinya nggak dapet. 4 detik, maju. Videonya jelek deh, hasilnya. Saya stop aja deh, saya ganti posisi. Tapi saya tetap upload. Namanya juga kita rezeki nggak tahu kan kemana. 4 detik. 4 detik. Itu video sampah. Iya. Video gagal. Cuma karena kita nggak tahu rezeki itu di mana kita dapat rezeki itu. Saya tetap upload, saya promosikan. Ternyata ada yang beli. Itu 1 juta beli. 4 detik loh. Ya Allah subhanallah. Itu 4 detik. Itu Video gagal. 4 detik dan itu pun video yang nggak bagus menurut sampean ya. Video gagal. Iya. Video gagal. Luar biasa rezeki kalau sudah ini ya. Betul, kita hanya yang menjemput aja. Selebihnya pasrahkan ke atas. Kalau kita males, ya kita nggak tahu rezeki kita di mana. Cak, saya izin minum dulu, Cak ya. Monggo. Saya juga minum nih, haus nih. Enak dong. Ini air dari Bariklana ya? Ya. Enak banget airnya. Jadi langsung seger karena deket pegunungan langsung tuh, Cak. Terus. Panas-panas pantai gini, seger cuy. Iya. Ini air Bariklana. Ini di Bangkalan ada semua ya? Banyak di ya? Bangkalan, tapi sekarang sudah distribusinya se-Jawa Timur, bahkan terakhir ini udah ke Jakarta teman. Oke, mantap. Lanjut. Sambil ngopi ya. Kita kalau sebenarnya karena pengen ya sharing ke teman-teman nih tentang YouTube ya. Kita ingin spesifik balik lagi ke YouTube.
tentang apa namanya dinamika sampean jadi YouTuber sampai di sukses lah di sini ya, dikenal sebagai YouTuber di Bangkalan. Ini menurut sampean nih Cak, tahun 2023 ini telat nggak sih jadi YouTuber itu untuk teman-teman yang masih belum mau memulai lah bahasanya? Oke, saya jawab, tapi sebelum saya jawab saya garis bawahi dulu, saya bukan YouTuber populer, belum terkenal, masih terus belajar, tapi saya terus ngupload ya. Nah, 2023 gimana buat start para pemula yang baru akan memulai? Karena kan udah banyak sekali kan YouTuber itu, kayaknya jutaan deh kan. Peluang rezeki tidak pernah tertutup. Jadi peluang rezeki tidak pernah tertutup selama kita masih mencoba dan terus berinovasi. Banyak sekali teman-teman yang berkonsultasi ke saya. Ya. Ini perlu dicatat ya, saya bukan YouTuber besar, saya bukan YouTuber terkenal, saya cuma ya menjalani sebagai YouTuber biasa aja. Itu ada beberapa teman saya yang lebih sukses daripada saya. Ketika sudah konsultasi. Dan yang muridnya sampean lebih sukses dari sampean banyak. Betul. Luar biasa. Dan terakhir yang terbaru ini ada teman saya itu Mas Alwi Jejak AW. Itu baru mulai akhir tahun persis kemarin kan. Ketika kita ke Semeru ada liputan. Bisa tak saranin. Kayaknya cocok buat sampean gini. Bikin channel sampean jangan pulang 2 bulan 3 bulan. Itu 1 minggu udah monet loh. Subhanallah. 1 minggu udah monet channelnya. Jadi pertanyaan tadi apakah 2023 masih ada peluang? Itu teman saya barusan. Luar biasa. Sangat iya berarti ya. Big yes berarti. Big yes, tapi tergantung lagi masalah rezeki dan inovasi. Ya. Karena penonton juga bukan mesin kan. Penonton juga human. Aku suka ini, aku gak suka ini. Nah, semoga channel ini kita ngopi-ngopi podcast 2023 ini ya. Amin. Semoga cepat gede ini teman ya. Itu, jadi jangan lupa kalian yang nonton ini diklik lonceng lonceng merah atau lonceng hitam? Hitam kan loncengnya teman ya. Hijau ya. Hijau. Enggak ya. Ya itu jadi belum telat sama sekali. Belum telat bahasanya sama Cak sekali. Son tadi big yes untuk para teman-teman yang mau memulai jadi YouTuber, tetap optimis begitu. Tapi jangan lupa teman-teman, harus ada biasanya itu mentornya atau konsultannya. Nah, kalau kita kan di tim ngopi-ngopi ini sering sekali diskusi dengan Cak Son, koordinasi dengan Cak Son. Ya bisa dibilang Cak Son ini adalah mentor dari channel ini dan semoga sukses gitu Cak ya. Amin. Oke. Setelah misalkan optimisme itu sudah ada Cak. Oke deh, kalau gitu saya mau ikut serta menjadi YouTuber gitu kan. Tapi saya nggak punya modal nih. HP saya pas-pasan, terus saya bahkan tidak tahu editing begitu. Karena kan kalau video YouTube harus dipoles-poles dan lain-lain. Tanggapan sampean tentang pernyataan-pernyataan itu gimana Cak? Modal yang pertama itu kita masih punya kaki dan tangan. Ais. Nah, itu udah modal paling mahal. Kita kutip dari bukunya almarhum Bob Sadino. Saya nggak punya modal buat usaha. Kalau kamu punya kaki sama tangan udah berapa ratus juta. Gimana tuh maksudnya Cak? Ya kalau kita udah punya tangan, masih punya tangan dan punya kaki dan kita sehat, kita kan masih bisa numpang atau kerja sama. Berupaya gitu. Berupaya kan. Kita numpang ke temen atau numpang kemana dan hampir statistik bicara zaman sekarang 2023 ini ya hampir 97% orang punya HP Android. Iya benar. Sepakat. Itu mulai aja dari HP yang jelek. Kita tahu batasan, kita cuma bisa merekam berapa menit karena internal kita sudah mau habis. Itu ya kita dikasih pikiran, tangan dan kaki, itu udah modal paling besar. Dari situ kita berangkat ke situ, ya mestinya buat mikir ngonten apa sih kan masih bisa sebenarnya. Kecuali kita udah lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah. Artinya tentang modal sebenarnya kita tidak harus mendramatisasi itu Cak ya. Tidak mendramatisasi, betul. Serius pengen mulai gitu ya, mulai aja itu Cak ya. Sekarang HP udah pernah bagus. Statistik bicara 97% orang HP-nya udah bagus-bagus. HP 1 juta pun itu udah layak buat nge-YouTube. 1 juta? Satu udah layak. Dan dulu saya waktu mulai 2015 HP saya kan bukan yang HP bagus. Itu saya paham nggak cukup buat nge-YouTube karena resolusinya kecilan meskipun Android. Ya waktu itu saya dari gaji pertama kerja, saya nabung, saya beli kamera 1 juta. Ycam kecil itu saya masih simpen. Kamera Ycam kecil. Itu sampai sekarang nggak saya jual meskipun udah ada GoPro. Dan pasti nggak bagus ya, maksudnya dibanding yang sekarang tuh jauh Cak ya. Daripada tidak. Ya daripada itu teman-teman, daripada tidak. Artinya kita memulai dari bahkan yang seburuk-buruknya, sesederhana apapun daripada tidak. Daripada gitu, tidak ya. Penting konsisten terus, udah. Nanti saya dulu belajar dari YouTuber yang sekedar ngupload, terus belajar dari YouTuber yang memang terorganisir. Jadi saya serap semua ilmunya. Yang sekedar ngupload ini, udah kamu kemana aja upload aja video. Dari 1000 video masa gak ada yang nonton satu pun. Nah filosofinya itu gitu kata teman saya. Benar. Berarti itu menguatkan saya bahwa kamu teruslah
sebar terus sampai kamu capek tetap ada yang nonton. Ya, intinya benar. begitu. Saya sepakat itu. Kalau saya sepakat kalau quantity itu build quality nantinya. Betul, dari Kalau situ banyak pelan-pelan. kita buat pasti nanti kita agak bakalan mau terus-terusan sederhana seperti itu lah. Pasti kita perbaiki dikit-dikit. Ya maksudnya saya siapa nyangka dari YouTube gitu kerja dulu juga gaji gak seberapa besar, Ya, bisa upgrade ke mirrorless, punya drone beberapa, ada kamera action ada beberapa. Ya memang semuanya akan bertumbuh, rezeki itu akan ngikutin insya Allah Nah, sih. betul. Soal editing dan lain sebagainya kan sebenarnya kita itu nggak harus memulai dengan satu paket lengkap gitu, Nggak Cak, harus, ya. iya. Ya pertama misalkan bisa ngobrol dulu kayak, yang kedua tahu cara ngupload, tahu cara buat email dan lain, baru nanti kan mulai perbaiki. Betul, betul. Luar biasa. Oke, dan sekarang sampean sudah dikenal ya oleh kalangan tuh sebagai YouTuber Bangkalan gitu, atau oleh kita sendiri, dan pengetahuan Cak Son ini ternyata luar biasa loh teman-teman. Bukan hanya di satu bidang kayak beliau itu mereview suatu produk misalkan, atau presentasi, atau public speaking, tapi beliau juga paham tentang angle kamera, tentang editing dan lain sebagainya. Cak, sampean melakukan sebenarnya di channelnya sampean itu kan hampir dari sampean ya, dari sampean dominannya itu sampean nggak ke ini, nggak ke forsir atau gimana sampai sampean bisa continue ya, istiqomah dalam hal ini, itu gimana tuh, Cak? Jawabannya itu karena saya sudah terlanjur basah. Jawabannya sudah terlanjur basah. Kalau saya kendor ya berarti pendapatan menurun. Saya harus bertanggung jawab ke istri, bertanggung jawab ke keluarga, karena orang tua ada pensiun gitu kan, adik masih ada yang kuliah, jadi saya masih harus bisa membantu apapun. Ya capek, gimana caranya? Tulang punggung sama caranya. Iya, tulang rusuk, tulang punggung. Yang penting jangan tulang presto. Aduh, itu hancur saya. Untuk tadi kenapa kok setting kamera bla bla bla? Iya, Ya, bisa semua sampean tuh, Cak. jadi pada akhirnya akan merevolusi pola pikir. Saya dari orang teknik, saya juga dari orang yang seneng IT, seneng elektronik, tapi kok kamera itu kan masalah berbeda, itu seni. Nah, karena saya akhirnya ngedronein, saya belajar juga tentang kamera, saya belajar tentang pemetaan dan lain-lain, sampai surveying dan lain-lain. Karena apa yang bisa saya kerjakan, alat yang saya punya, saya belajar dari YouTube. Karena sekarang kan semuanya sudah ada di YouTube, di Google. Benar. Setelah kita mengetahui kulit-kulitnya dari YouTube, kita baru belajar ke orang yang berkompeten. Jadi kalau kita belajar agama, pastikan sanatnya dari mana, ustadznya, gurunya dari mana. Nah, sama belajar IT, belajar prospek keuangan, saham dan lain itu. Iya sih. Dari YouTube harus cukup. Iya, sebenarnya kalau media ya atau informasinya sudah banyak sekarang ya. Iya. Tinggal kadang itu bedanya itu, Cak, kalau kita konsultasi ke orang tuh beda loh ngaruhnya ke kita itu, Cak. Kayak kita itu lebih termotivasi kayak gitu tuh, Cak. Betul, saya ngejar kemana-mana, saya sampai ya ke Jakarta cuman untuk belajar. Saya sampai bingung, semoga orang ini mau nemui saya gitu kan. Luar biasa. Alhamdulillah karena saya berawal dari YouTube, sedikit dikenal. Jadi beliau, oh ini Cak Son yang di YouTube ya. Saya bisa belajar dengan enak. Jadi kayaknya YouTube tuh memang untuk personal branding enak. Kita ke Jakarta, ada orang yang pernah tahu kita, jadi kita disambut. Saya ke Jakarta, saya nggak pernah satu kali pun hotel. Saya nggak pernah sekali pun hotel. Tidak pernah sekalipun Hotel nggak pernah. nginep di hotel. Nggak Di pernah mana sekali. berarti? Ya hotel dulu waktu masih kecil, ikut sama keluarga ya gitu di hotel. Maksudnya dalam artian teman-teman banyak yang menyambut. Subhanallah. Itu bentuk rezeki lain yang kita tidak dapatkan dari AdSense ya. Kita berbagi, kita sharing, ya itu udah ada rezeki sih. Berarti kalau ke Jakarta sampean dapat sponsor atau gitu atau gimana, Cak? Satu, selain dari sponsor, itu baru hotel. Itu baru hotel. Maksudnya aku nggak ngeluarin biaya hotel. Maksudnya, kalau hotel tetap hotel maksud saya. Atau disambut sama teman ini, ditaruh di base campnya. Subhanallah. Saya kan juga sebagai pengurus dari organisasi komunitas organisasi juga dari drone. Jadi kayak di beberapa daerah. Ada semua ya jaringannya sampean luas ya. Saya ke Palembang langsung disambut. Di hotel saya dijemput sama teman pengurus di sana. Kemana saya dijemput. Alhamdulillah rezeki itu nggak berupa cuma duit aja. Cak, fenomena YouTuber, Cak, yang tidak lanjut. YouTuber misalkan dia cita-citanya sangat besar menjadi YouTuber, 3 bulan berhenti, sebulan berhenti, setahun berhenti. Alasannya mungkin karena salah satunya peminat, Cak, ya. Peminatnya kurang. Mungkin dia merasa tidak keren karena tidak banyak yang menyukai, yang nonton. Atau yang kedua, saya nggak kunjung dapat apa-apa nih dari YouTube. Tuh gimana, Cak, lu sama? Untuk kasus ini ada beberapa teman-teman atau kenalan atau orang kenal baru yang menanyakan ke YouTube saya kayak menganalisa dulu. Kamu nge-YouTube tuh mau ngapain?
Kiblatnya apa? Why-nya harus ketemu dulu. Why-nya harus ketemu dulu. Kiblatnya duit atau kiblatnya hobi atau mengembangkan diri. Kalau kiblatnya duit, saya kayaknya udahlah, jangan dulu deh. Kok bisa kayak gitu, Cak? Kan bukannya YouTuber banyak yang dapat miliaran kayak Deddy Corbuzier, kayak Denny Sumargo dari YouTube, kok malah kalau niatannya duit disuruh jangan lanjut sebenarnya. Itu berapa yang sukses seperti itu? Yang nggak sukses lebih banyak. Ya. Yang nontonnya cuma dikit terus kita langsung kena mental, berhenti tengah jalan itu juga banyak. Benar. Maksudku, ya kamu YouTube tuh untuk personal brandingnya kamu. Buat personal brandingnya kalian suka di motor, buka bengkel, katakan makin motor, contoh nih, makin motor, bikin tutorial sampai akhirnya bengkelnya jadi gede. Maksud saya tuh seperti itu. Duit nggak harus dari AdSense. Iya. Nah, ketika ini Mas makin bikin YouTube karena hanya untuk dapatkan AdSense, nah ketika kita di fase gak ada yang nonton, apa gak kena mental tuh? Iya, benar. Saya sering seperti itu. Akhirnya berhenti tengah jalan, ngapain saya? Ya, saya kayak milih-milih orang yang mau belajar. Bukan saya males ngajarin, bukan. Ini kita sering sharing kan. Cuma saya pilih-pilih, ya ini orang ini kiblatnya duit. Nah, paling 3 bulan channelnya gak gede ya udah berhenti. Ngapain? Bener. Karena dia itu mikirnya udah langsung saya melakukan apa langsung dapat duit gitu ya. Betul. Sedangkan ada hal-hal yang sebenarnya kayak serpihan-serpihan yang nanti membuat kita nyampe ke sana, dan jangan langsung ke duitnya gitu, Cak. Betul. Sama kayak yang kita lakukan nih, teman-teman. Kayak misalkan saya di sini di ngopi-ngopi ini sering kedatangan bintang tamu gitu, sharing-sharing. Ternyata lebih daripada sekedar saya cerita kayak gitu kan. Banyak ternyata sebenarnya pelajaran gitu loh, Cak, dari bintang tamu itu, dan tuh mengembangkan diri banget gitu, Cak. Begitu. Terus supaya akhirnya ini, Cak, supaya kita tidak putus asa ketika kita mengalami, kan kita tidak bisa, Cak, ya, kita tidak bisa mungkiri bahwa ya pastilah orang YouTuber itu pengen lah duit lah, mengalami kondisi-kondisi yang seperti sampean tadi bilang, kecewa, kena mental, supaya kita bisa survive saat kita kecewa dari YouTube tuh gimana? Pertama jawabannya cintai kerjaan kamu. Itu kan udah jadi kerjaan. Itu bukan sampingan lagi. Kecuali kalau cuman ya aku ada kelebihan kuota, aku ada kelebihan waktu, udah upload aja ngasal. Itu kan nggak bakal kena mental. Nggak bakal. Tapi kalau yang diseriusin, berharap nanti jadi kayak Fajar Sad Boy dong. Udah keren sekarang. udah keren malah. Iya. Jadi cintai pekerjaan kamu. Nah, YouTube akan itu aja sebagai perantara, wasilah. Nah, kita berdoa tetap, ya sedekahnya jalan, doanya tetap jalan, hablum minannasi juga jalan. YouTube ini wasilah. Jadi kita YouTube-nya harus bermanfaat buat orang lain, buat kita, buat keluarga kita. Itu ngeri, keren banget tuh, Cak. Apanya keren itu? banget. Artinya sampean bilang tadi waktu jadi YouTuber itu intinya gimana kita bisa share manfaat gitu. Manfaat atau menghibur. Intinya apa yang bisa tonton bermanfaat ya. Hiburan, komedi lelucon itu kan bermanfaat. Bisa membuat orang tertawa. Itu wasilah. Senang. Wasilah kita untuk kebermanfaatan orang lain. Insya Allah kalau orang terhibur, orang senang, rezeki itu akan ngikut. Ya kan? Kita baik ke orang, ada rezeki aja yang ngikut. Seperti itu. Nah, cintai pekerjaan kamu. Kalau sekiranya kena mental karena viewer turun, itu udah biasa. Hampir semua YouTuber yang non artis itu pasti mengalami itu. Saya udah gak gitu, cuy. Ya. Untuk YouTuber yang non artis ini, Cak, atau orang yang masih memulai dari bawah nih, gimana tanggapan sampean untuk mereka yang maksudnya perlu nggak sih punya karakter di YouTube itu? Artinya kan kadang orang melakukan apa saja, terus misalkan dia sampai ngelawak hal-hal konyol dan lain sebagainya, tapi konsisten di YouTube. Atau menurut sampean ya harus punya karakter, harus YouTube-nya itu punya manfaat, atau gimana tuh, Cak? Nah, makanya mau mulai YouTube tuh sebenarnya bukan semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus riset pasar. Kita jagonya apa? Kita hobinya apa? Contoh kita suka motor atau kita memang orang selengean lucu. Kita kan nggak tahu. Kadang kita udah mengakui diri kita lucu. Ternyata penonton bilang kita nggak lucu. Bener. Oke, kita coret. Berarti kita garing. Berarti kita bukan rezekinya di komedi lawak. Betul. Kita coba lagi. Ternyata aku suka motor nih. Kita coba ngoprek motor. Berarti harus riset pasar tentang kita juga, Cak, ya? Tadi saya bilang sampai bikin 12 channel itu bukan karena saya punya banyak waktu. Karena saya nggak tahu pasar yang suka saya itu siapa. Luar biasa. Bikin channel tentang binatang, channel tentang arsitek. Ternyata jodohnya ada di arsitek sama di motor. Arsitek itu saya di channel masih simpan di sini. Ada berapa puluh juta yang masih saya screenshot di sini waktu itu. Tarik bulannya. Maksudnya kita terus tetap
kata orang Madura, karena kita syuting di Bangkalan, gerah ke odong gitu. Gerah ke odong tuh kita meraba-raba mana yang ada peluang. udangnya gitu ya, Betul. peluang. Ya benar-benar. Ini nggak jadi di sini sudah. Kayak orang jualan makanan, aku pengen jualan pecel nggak laku, kita pindah ke bakso. Jualan bakso nggak laku, kita pindah ke bebek. Sampai mana rezekinya, ternyata rezeki nasi goreng. Betul. Itu yang perdalam. Betul. Jadi tetap riset teman ya. Baru mulai itu bukan sekedar kamu punya HP, kamu punya kamera, terus tiba-tiba langsung guys, sekarang lagi gini. Ya kalau kamu cantik nggak apa-apa. Makanya sekarang banyak yang jual-jual tete. Aduh. Iya kan? Ya. Nah, maksud saya di situ non artis. Ya. Berarti kita harus seksual konten akhirnya kalau sudah ini ya. Zaman sekarang kan coba kalian di IG buka ada yang pamer tete, itu kan apa manfaatnya? Itu kan udah nggak bermanfaat sebenarnya. Benar. Itu udah sudah nggak jelas seperti itu. Oke. Berarti kita tetap butuh riset pasar. Setelah itu kita bangun karakter yang sesuai dengan pasar. Dan itu susah. Saya akui susah. Luar biasa. Karena ya kita nggak tahu pasar kita tuh siapa gitu. Sampai ada orang zaman sekarang mandi lumpur tuh, TikTok. Ya, benar. Itu kan karena memang sudah mentok, mau ngapain lagi? Aduh. Ya. Iya kan? Itu mandi lumpur, live tengah malam. Karena memang susah cuy, beneran cuy. Jadi kalau kalian belum terjun ke YouTube itu benar-benar sebelum basah, pastikan dulu aku bisa ngapain. Apakah aku akan mencintai ini? Katakan kamu mau bahas tentang motor, ternyata kamu nggak tahu tentang motor, akhirnya kamu terpaksa kan? Nah, cuman ini jangan dilakuin. Coba mungkin di belakangnya ada mancing, kalian bisa jadi nyari kerang, ternyata kalian mencintai itu. Atau food vlogger atau food apa? Terserah. Cak, saya ada pertanyaan terakhir nih, buat. Boleh. Menurut sampean perlu nggak orang itu jadi YouTuber? Penting nggak memanfaatkan media yang sampean lakoni di sini yaitu YouTube itu untuk orang-orang? Untuk pemuda lah bahasanya. Dan kalau misalkan iya, kenapa gitu? Oke, ini jawaban pamungkas ya. Siap. Nggak harus YouTuber. YouTuber itu kan platformnya di YouTube. Platformnya di YouTube. Kalau kita TikTok ya TikToker. Kalau kita Instagram ya selebgram. Benar. Perlu nggak tuh, Cak? Jawabannya itu perlu. Nggak harus di YouTube, terserah. Mungkin rezekinya ada di TikTok, mungkin rezekinya ada di Instagram. Jawabannya perlu. Kenapa? Kenapa, Cak? Zaman sekarang udah digital. Benar. Apa-apa jualan, dagangan, jasa semuanya dari digital semua. Ya, benar. Nah, kalau dulu kita mau masarin dagangan kita ya ke koran, ke tabloid, terus ke apa. Sekarang kita cukup besarin branding kita. Katakan nih Cak Makin bikin channel YouTube atau bikin TikTok akun Cak Makin. Awal-awal dulu ikhtiar besarin dulu channelnya, lama-lama katakan udah 50.000 subscriber atau 50.000 follower. Beliau bikin usaha air Cak Makin atau pecel lele Cak Makin. Insya Allah akan lebih mulus. Kalau bisa besar kayak Bariklana nih, Cak ya. Betul. Insya Allah akan lebih mulus daripada orang yang baru mulai tanpa ada apa-apa. Luar biasa. Tapi balik lagi rezeki apa yang kata di atas ya. Berarti lebih pada memanfaatkan itu ya. Fasilitas ya. Iya, masa kita butuh masa untuk engagement ya, untuk interaksi. Kita mau buka apa, contoh mau dagang sate Cak Makin, itu akan lebih mudah luar biasa daripada kita belum apa-apa. Ya, benar. Seperti itu sangat dibutuhkan sekali. Itu teman-teman, kita harus punya kesadaran ya tentang betapa pentingnya media sosial itu, dan kalau bisa kita sebisa mungkin untuk bisa memanfaatkan itu, Cak ya. Kondisi sosial media begitu teman-teman, untuk nanti bisa jadi aset bahkan untuk kita nantinya itu, Cak, baik itu dalam hal relasi, marketing atau pengembangan diri, atau lebih daripada itu adalah manfaat untuk orang lain. Betul, daripada HP kita cuma jadi selfie habis itu memori penuh dihapus. Mending coba aja yang bermanfaat. Dan untuk ini, Cak, untuk orang-orang yang sekarang masih mager-mager dan sebenarnya masih punya keinginan besar untuk jadi YouTuber, ada pesan-pesan nggak, Cak ya, yang bisa sampaikan untuk memotivasi teman-teman yang seperti itu begitu, Cak? Bahkan sekarang orang tidur aja di live TikTok biar dapat gift. Ada, Cak? Ada. Orang tidur di gift. Itu tidur beneran, Cak? Tidur beneran. Nanti itu kalau ada orang giftnya mawar atau giftnya sapi atau giftnya singa, itu akan ada alarm. Orang itu kan bangun langsung joget pargoi. Maksudnya orang tidur aja bisa jadi duit. Ya. Maksudnya kalian mager, masa nggak ada celah sih untuk memanfaatkan peluang zaman sekarang? HP udah bagus, benar. internet udah murah. Ya kecuali ya sudah emang udah zona nyaman, nggak ngapa-ngapain, ya kita mau bisa apa? Benar. Artinya tetaplah memanfaatkan sosial media itu dalam kondisi seperti apa. Betul.
Oke. Sangat berharga teman-teman obrolan dari kita, dari Cak Son. Saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama. Cak Son. Semoga obrolan kita ini bisa memberikan value gitu, manfaat, dan lebih daripada itu inspirasi untuk teman-teman nanti mengambil ke depan begitu ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dari ngopi-ngopi sore hari ini. Salam ngopi-ngopi, ngobrol penuh inspirasi.